Bab 10. Kejutan Liu Meng. Setelah Yun Meng pergi, Yun Qingyan kembali ke kamar dan duduk bersila. Yun Qingyan berlatih lebih dari 30 jenis latihan tingkat atas tingkat manusia sekaligus kemarin. Dan kecepatan tubuhnya menyerap energi spiritual setidaknya 2 kali lebih cepat dari saat dia pertama kali kembali ke benua Tianxing. Namun, meskipun penyerapan tubuh menjadi lebih cepat, aura yang memenuhi dunia ini tidak cukup untuk diserapnya. Ini seperti orang dewasa. Ketika dia haus, dia harus minum air dengan sangat cepat. Hanya butuh beberapa detik untuk minum segelas air. Tetapi jika dia ingin minum lagi, dia hanya bisa mengisi ulang gelasnya. Isi ulang membutuhkan waktu. Jika gelas air diganti dengan gayung air, apakah akan menampung lebih banyak air? Atau, jangan pakai gayung, langsung terjun ke sumur untuk minum. Oleh karena itu, Yun Qingyan memikirkan susunan pengumpulan roh. Arai pengumpul roh dapat mengumpulkan semua aura dalam radius beberapa kilometer atau bahkan puluhan ribu meter menjadi satu bagian, sehingga Yun Qingyan dapat menyerap aura dalam jumlah yang cukup pada satu waktu. Adapun bunga datura dan bunga Honeisakle adalah obat yang sangat beracun. Kelopak kecil bisa cukup beracun untuk membunuh lebih dari 10 orang dewasa. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa menggiling kedua bunga beracun ini menjadi bubuk, menggabungkannya, dan merendamnya dalam air panas mendidih akan mengubahnya menjadi cairan obat untuk mandi obat. Cairan obat berbeda dari alkimia. Alkimia hanya bisa dibuat oleh alkemis, tapi cairan obat bisa dibuat oleh siapa saja selama mereka tahu formula detailnya. Yun Meng sangat efisien dalam menangani urusan, dan pada siang hari itu, dia telah membeli apa yang dikatakan Yun Qingyan kepadanya. Tuan Muda Yan, ini bahan obatnya. Tolong Anda cocokkan lagi. Ketika Yun Meng berbicara, dia menyerahkan bahan itu kepada Yun Qingyan. Tidak perlu. Aku percaya pada Paman Meng. Yun Qingyan mengembunkan sinar api pil di telapak tangannya, membakar daftar bahan itu menjadi abu. Ada kilatan emosi di mata Yun Meng. Yun Qingyan membakar 100.000 tile bahkan tanpa melihatnya, yang menunjukkan betapa Yun Qingyan mempercayainya. Tapi setelah dipindahkan, dia langsung terkejut. Dengan penglihatannya, wajar untuk melihat bahwa api di telapak tangan Yun Qingyan adalah Danhuo. Mampu mengembangkan api pil berarti Yun Qingyan adalah seorang alkemis yang mulia. Pantas saja Tuan Muda Yan memintaku untuk membeli bunga mandala dan bunga perak benang emas. Yun Meng bergumam dalam hatinya. Kedua jenis bunga ini sangat beracun, dan prajurit biasa jarang menggunakannya. Tetapi alkemis berbeda. Adapun bahan yang digunakan dalam arai pengumpulan roh, Yun Meng tidak tahu dengan pengetahuannya. Nyatanya, bukan hanya dia, tapi juga seluruh kota Tianyu. Mungkin tidak ada yang mengenalinya. Master formasi, itu adalah profesi yang lebih mulia dan langka daripada alkemis. Paman Meng, kamu keluar dulu. Selanjutnya aku akan menyempurnakan sesuatu jadi kamu tetap di luar ruangan untuk melindungiku. Kata Yun Qingyan. Siap Tuan Muda, jawab Yun Meng. Kegembiraan yang tak terlihat melintas di matanya. Dan apa yang dikatakan Tuan Muda Yan lebih lanjut membuktikan bahwa dia adalah seorang alkemis. Bahan untuk mengatur susunan pengumpul roh antara lain spanduk Xinghuang, kertas panlong, jimat kayu persik, Ye Mingyu. Bahan-bahan ini masih perlu dikorbankan secara terpisah. Terutama spanduk Xinghuang. Sebagai mata formasi, Anda perlu mencairkan setetes darah batu biru awan. Yun Qingyan pertama kali memulai pengorbanan dengan Panlong Jian, dan butuh lebih dari 3 jam sebelum giliran Xinghuang Qi. Di antara 19 bahan yang digunakan untuk mengatur formasi pengumpulan roh, spanduk Xinghuang menyumbang setengah dari harga. Saat digunakan sendiri, spanduk Xinghuang masih setara dengan senjata sihir tingkat rendah. Yun Qingyan mengangkat telapak tangannya, dan api putih langsung menyala. Satset, satset. Suara nyala api memenuhi ruangan. Dengan keras, setetes darah tumpah dari jari Yun Qingyan dan menetes ke Xinghuang Qi. Segera, di bawah api pil yang dipanggang, tetesan darah ini secara bertahap bergabung dengan Xinghuang Qi. Setelah menyelesaikan ini, kesadaran spiritual Yun Qingyan telah menjalin hubungan dengan Xinghuang Qi. Selama Yun Qingyan mau, dia dapat menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendorong Xinghuang Qi melakukan beberapa tindakan sederhana. Misalnya, gunakan kesadaran ilahi untuk mendorongnya bergerak. Langit di luar ruangan sudah gelap, dan Yun Meng berdiri tak bergerak di luar kamar Yun Qingyan seperti dewa pintu yang kejam. Kesadaran spiritual Yun Qingyan menutupi seluruh halaman, dan mencatat setiap tempat yang perlu dikerahkan. Kemudian, Yun Qingyan berjalan keluar ruangan dengan membawa material yang dikorbankan. Yun Qingyan meminta Yun Meng untuk tetap di tempatnya, sementara dia menggunakan teknik transformasi monyet untuk melompat-lompat di halaman. Setiap kali dia melompat, dia memasukkan material yang dibutuhkan untuk formasi di satu tempat. Setengah jam kemudian, susunan pengumpul roh kecil terbentuk. Tidak ada suara kerusuhan, bahkan gerakan sekecil apapun. Tetapi dengan halaman ini sebagai pusatnya, energi spiritual langit dan bumi dalam radius 8.000 meter tiba-tiba berkumpul menuju halaman. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura di halaman setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Yun Qingyan berdiri di atap dan memberi isyarat untuk membuka lengannya. Segera, aliran energi spiritual surga dan bumi yang hampir terus-menerus berputar, dihirup ke dalam tubuh Yun Qingyan. Yun Meng berada di halaman saat ini, dan dia juga merasakan peningkatan aura di halaman. Dia bingung pada awalnya, dan mengungkapkan ketidakjelasan tentang peningkatan aura. Tapi segera, kebingungan ini berubah menjadi syok, 2 kali. Aura di halaman setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Yun Meng bukan orang bodoh. Dan dia langsung berpikir bahwa aura ekstra di halaman diciptakan oleh Yun Qingyan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana tuan mudanya berhasil membuat aura di halaman lebih banyak daripada di luar. Membosankan.
Energi spiritual cuma menjangkau radius 8.000 meter dan energi spiritual di sini cuma meningkat 2 kali lipat. Suara Yun Qingyan yang sedikit tidak puas datang. Dan segera setelah itu, Yun Qingyan terbang turun dari atap. Apa? Radius 8.000 meter. Yun Meng mau tak mau melebarkan matanya saat mendengar ini. Pantas saja aura di halaman berlipat ganda. Ternyata semua aura dalam radius 8.000 meter telah berkumpul. Tuan Muda Yan, dapatkah Anda memberitahu bawahan Anda bagaimana Anda melakukannya? Tanya Yun Meng dengan napas terengah-engah. Tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Aku baru saja menyiapkan susunan pertemuan di halaman, kata Yun Qingyan segera. Formasi pengumpulan roh. Yun Meng mendengar formasi ini untuk pertama kalinya. Tunggu, Tuan Muda. Anda baru saja mengatakan formasi pengumpulan roh. Mungkinkah Tuan Muda dapat mengatur formasi? Yun Qingyan mengangguk tanpa menyangkalnya. Wei dan Ik, Tuan Muda Yan, Anda jos tenan. Napas Yun Meng menjadi berat dalam sekejap. Dan ketika dia melihat ke arah Yun Qingyan, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa lebih terkejut lagi. Arai. Master formasi. Tuan Muda Yan sebenarnya adalah master formasi. Hanya master formasi. Tidak ada yang perlu diributkan. Kata Yun Qingyan acuh tak acuh. Sebagai seorang kaisar abadi, alkimia, pemurnian senjata, formasi, Yun Qingyan tidak hanya pandai dalam segala hal, tetapi juga mahir dalam segala hal, dan unggul dalam segala hal. Weh, Arai Master tidak layak diributkan. Yun Meng tercengang. Kepalanya mengalami hubungan pendek. Dan Arai Master adalah profesi yang lebih mulia dan langka daripada alkemis. Ngomong-ngomong, Yun Meng sepertinya memikirkan sesuatu. Dan tiba-tiba berkata dengan suara bersemangat. Tuan Muda, kalau boleh saya tebak, Tuan Muda tidak hanya ahli formasi, tetapi juga dapat membuat alkimia. Sebelumnya Yun Qingyan selesai berbicara, dia terputus. Oh my god, Tuan Muda Yan, apakah Anda manusia atau monster? Tidak. Bahkan monster pun tidak sejos Tuan Muda. Tuan Muda, Anda bukan manusia. Bukan itu yang saya maksud. Maksud saya Tuan Muda bukan. Yun Meng cemas. Dan hampir mengatakan, Tuan Mudanya bukan manusia lagi. Dan wajahnya, yang tampak galak dan menyeramkan, tiba-tiba tampak seperti menangis tanpa air mata. Melihat Yun Meng seperti ini, Yun Qingyan merasa seperti mau tertawa. Orang yang berbeda memiliki cakrawala yang berbeda. Misalnya, di mata Yun Qingyan, mereka dapat membuat alkimia dan membentuk formasi. Tapi itu hal yang sangat umum. Seperti koki yang bisa memasak ikan asam manis, sate kambing dengan saus coklat, nasi goreng udang goreng dan lain-lain. Tapi di mata Yun Meng, seorang alkemis sudah menjadi eksistensi yang sangat mulia, dan master formasi adalah eksistensi yang bahkan lebih mulia daripada seorang alkemis. Dan Yun Qingyan, yang bisa membuat alkimia dan membentuk formasi, di mata Yun Meng, tampaknya telah menjadi monster bahkan lebih dari monster. Paman Meng, setidaknya sudah 5 tahun sejak basis kultivasimu dibelenggu ke alam bintang tingkat ketujukan. Yun Qingyan mengganti topik pembicaraan. Weh, Tuan Muda, Anda bisa melihat ini. Yun Meng tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya lagi, tetapi segera diinterupsi oleh Yun Qingyan. Paman Meng, jangan terburu-buru untuk kaget. Dengarkan saja aku. Yun Qingyan sedikit terdiam, lalu berkata dengan serius, aku punya metode yang memungkinkanmu menerobos ke tingkat ke-8 dari dunia bintang dalam waktu singkat. Tetapi prosesnya sangat menyakitkan. Saya tidak tahu apakah Paman Meng ingin mencobanya. Yah, Paman Meng hanya perlu memberitahuku jika Paman Meng ingin mencoba. Pada akhirnya, tambah Yun Qingyan. Dia takut Paman Yun Meng semakin tidak bisa menahan keterkejutannya. Ya Tuan Muda. Yun Meng terengah-engah. Tetapi berkata tanpa berpikir. Bagi para pejuang, tidak ada yang lebih penting daripada terobosan dalam kultivasi. Yun Qingyan sedikit mengangguk. Karakter Yun Meng membuatnya sangat puas. Metode yang dia katakan hanyalah mandi obat. Bunga datura dan bunga perak digiling menjadi bubuk, disatukan, dan direndam dalam air panas mendidih. Itu akan menjadi cairan pendingin tubuh kibau untuk mandi obat. Seven Treasures Quenching Body Liquid. Bahkan di dunia peri, dianggap sebagai cairan obat yang berharga. Hanya saja orang-orang di dunia peri, saat menyiapkan cairan pelembut tubuh kibau, menggunakan bunga datura dan bunga perak kemasan yang usianya lebih dari 10.000 tahun. Tentu saja, sebagian besar bunga mandala dan bunga perak emas yang diminta Yun Qingyan untuk dibeli Yun Meng baru berusia 20 atau 30 tahun. Bukannya Yun Qingyan tidak ingin membeli yang lama, bukan saja karena harganya yang mahal, tetapi juga karena meskipun mereka punya uang, mereka mungkin tidak dapat membelinya. Di benua Tianxing, obat mujarab berusia 100 tahun sudah tak ternilai harganya. Nilai milenium dan 10.000 tahun benar-benar langka, dan ketika muncul sesekali, hanya sedikit orang yang mau menjualnya. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Paman Meng, apakah kamu sudah menghafal semua langkah persiapannya? Yun Qingyan menatap Yun Meng yang bersemangat dan bertanya. Ingat, kata Yun Meng dengan penuh semangat. Lalu tiba-tiba berlutut di tanah, dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Muda Yan, atas kepercayaan Anda pada bawahan ini. Tidak heran Yun Meng begitu bersemangat. Yun Qingyan secara pribadi menyiapkan kibau body quenching liquid di depannya. Paman Meng, bagaimanapun juga kamu adalah orang tuaku. Jadi jangan berlutut padaku lagi. Yun Qingyan membantu Yun Meng berdiri, dan kemudian berkata, mulai sekarang, persiapan kibau body tempering liquid akan diserahkan kepada Paman Meng. Selain itu, kecuali Anda memiliki izin saya, Anda tidak diizinkan untuk memberikan formula kibau body tempering liquid kepada siapapun.